Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini kita akan melaksanakan ekspedisi malam lagi, kita akan melaksanakan renungan malam lagi. Dan malam ini jam sudah menunjukkan hampir jam 1 malam ya. Nah, kita pula tidak lupa kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesempatan untuk meniti hidup, meniti waktu, hingga kita semua dapat hadir dan dapat berjumpa lewat channel TV Lebaran. Meskipun yang nonton cuma 1, 2, 3, 4 sampai 10 atau 100, minimal ini bisa menjadi ajang silaturahmi kita, saling mengenal dan saling saling mengenal ya, saling bersilaturahmi. Karena konon kita diciptakan berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kita saling mengenal atau bisa saling bersilaturahmi. Nah, malam ini kita akan melakukan hiburan malam atau kita mewarnai hidup ya dengan silaturahmi. Nah, malam ini kita akan makan malam teman-teman ya. Nah, kita sudah beli ini apa yang kita akan makan malam ini teman-teman ya. Malam ini kita santai-santai saja. Oh, ini banyak anunya wah. Banyak semutnya. Wah, ini kita beli nasi bakmi godok teman-teman ya. Dan ini ya bakmi godoknya kok banyak, makanya ini saya pakai panci ya, atau panci dari plastik ini, jadi sangat besar sekali ya. Karena memang tadi itu saya mau beli yang porsinya tidak terlalu banyak, tapi karena tutup akhirnya saya beli yang porsinya agak banyak, tapi agak mahal juga ini ya. Tapi ya mahal semahal-mahalnya Rizky Bilar KW 100 mungkin harganya di bawah 20.000 ya. Bukan banyak sekali teman-teman ya. Belinya udah dari tadi sebenarnya. Wah, ini yang kita tidak lupa ya, kita ketemu lagi dengan saya, yaitu Rizky Bilar KW 100, Roma Irama KW 10, dan Amir Khan KW 18. Nah, kita juga masih ditemani oleh jahe. Segar. Dan kita tidak lupa juga memberi kecap ya, karena memang kalau saya itu makan mie atau makan soto itu tanpa kecap itu kurang afdol ya, atau kurang mengena. Jadi saya memang senang kecap ya kalau makanan yang yang berkuah itu, kalau tanpa kecap itu kurang afdol ya. Kita foto dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini kita ngobrol tentang apa ya? Kita ngobrol-ngobrol sambil makan, sebelum makan ya. Tapi ini kita akan kasih ini bakminya banyak sekali, ini bakmi godok ya. Jadi isinya itu bakmi putih begitu ya, tapi dicampur. Wah, ini banyak sekali teman-teman ya. Wah, ini kalau habis perut bisa, wah udah kenyang sekali karena ini ada kopisnya juga. Wah, ini kenyang banget ya. Ini harganya cuma 17.000 teman-teman ya. Jadi ya memang kalau di sini di porsi 17.000 di sekitar sini memang agak mahal ya. Karena bakmi seperti ini kalau di warung-warung yang lainnya itu sekitar 12.000, 14.000 sampai 15.000. Tapi ini karena porsinya banyak juga, saya yakin ya wajar-wajar saja sih gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan ini ngobrol-ngobrol kita sebelum makan, meskipun kita bukan orang suci, bukan orang alim, bukan orang ahli agama, tapi alangkah baiknya kita sebelum makan juga berdoa, karena kita mengharapkan kebarokahan ya, karena keberkahan. Semoga makanan ini menjadi barokah, menjadi penuh berkah, menjadi
kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari segala penyakit, dan dicabut segala keburukan-keburukan yang ada di diri kita, lahir batin ya, bil khusus saya sendiri Rizky Bilar KW 100 dan kepada keluarga saya, saudara-saudara saya dan umumnya kepada pemirsa TV Lebaran. Nah, kita akan mencoba ya. Rasanya memang enak kalau ini ya, karena apa? Karena memang sudah terkenal dan memang kalau beli di sana itu mesti kita harus antri ya. Wah, ini kalau habis nanti kita Rizky Bilar KW 100 akan kenyang ya, kenyang banget ini ya malam ini. Nah, kita makan dulu ya, kita review. Jadi minyak ini campur-campur ya teman-teman, ada mie yang agak besar sama mie yang agak kecil. Enak dulu ya. Kita kasih kopisnya aja, karena kopisnya ini kan apa, sayuran, jadi semoga bisa nambah apa ya, ibaratnya serat-serat gitu ya, karena kita ini kan hidup yang jarang memakan makanan yang berserat ya, karena kita sekarang sudah diubah dengan menjadi makan makanan yang siap saji ya, makan makanan yang siap saji. Tentu saja kalau makanan-makanan siap saji itu tentu berisi dengan bahan-bahan kimia ya. Enak teman-teman ya. Nah, hari ini saya akan ngobrolin ya, ini kan karena kita pun kalau ngobrol-ngobrol kan hal-hal yang sedang viral ya. Kalau kemarin kita sudah ngobrol tentang Mbak Rini siapa ya, itu ya, beliau yang menang di kontes di Amerika ya. Semoga itu menjadi hiburan bagi beliau, penghibur lara bagi beliau ya, karena beliau ini kan tidak bisa melihat ya gitu ya. Nah, hari ini yang lagi viral-viralnya juga, kita kan akan memasuki tahun politik ya. Nah, ini agak politiknya memang ini sebenarnya kita ada dua kandang ini, kandang yang A dan kandang yang B ya. Yang keduanya ini sudah saling cari taktiknya untuk menang dan bagaimana untuk mengalahkan musuh ya. Ini kan malah Mas AHY itu juga masuk bursa cawapres dari PDIP ya, padahal ini kan dari dulu berseberangan ya. Nah, malam ini TV Lebaran akan membahas tentang siapa sih wakil presiden yang cocok buat Anies Baswedan dan pasti menang ya, menurut TV Lebaran. Ini kan versi TV Lebaran ya. Jadi kalau menurut TV Lebaran, Pak Anies ini agar bisa menang, dia harus memilih wakil ini ya, yang TV Lebaran sebutkan ini. Siapa beliau ya? Apakah AHY ya, apakah SBY ya, atau mungkin gubernur Jawa Barat mantannya Pak Aher ya, atau mungkin tokoh-tokoh agama lainnya, atau UAS mungkin ya. Nah, siapakah wakil presiden versi TV Lebaran yang bisa memenangkan Anies Baswedan ya? Karena memang rival-rivalnya ini kuat-kuat semua ya, backingannya besar-besar semua, yaitu Pak Ganjar Pranowo ya, itu kan backingannya besar, partai-partai besar semua.
Prabowo ini juga partainya besar ya, rival-rivalnya besar. Nah, tapi saya TV Lebaran masih meyakini kalau nanti yang jadi presiden itu adalah Pak Anies Baswedan ya. Dengan catatan ini ya, ini salah satu wakil yang harus dipilih. Siapakah beliau? Bentar, makan dulu. Seandainya Pak Anies itu milih AHY menjadi wakil presiden, itu memang kurang tepat di saat ini ya, karena memang masih ada beberapa orang yang memang belum suka sama Pak AHY ini ya. Begitu pula Pak AHY ini belum belum terlalu dikenal ya. Jadi dikenal ke kalangan bawah itu belum dikenal ya. Jadi belum mengenalnya lah. Soalnya kan beliau ini juga belum pernah menjadi kayak pemimpin wilayah ya, kayak bupati atau mungkin gubernur, jadi belum ya. Jadi memang masih baru di bidang politik mungkin ya, karena beliau kan dulu seorang mantan tentara ya. Nah, jadi kalau Pak AHY dipilih menjadi wakil, saya yakin malah tidak efektif untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Nah, siapakah beliau? Nah, beliau adalah menurut versi TV Lebaran yang bisa memenangkan Pak Anies Baswedan. Beliau adalah seorang perempuan, dia adalah seorang gubernur. Siapa beliau? Beliau adalah gubernur Jawa Timur, yaitu Bu Khofifah Pawaransa. Siapa ya? Nah, inilah nanti wakil Pak Anies Baswedan yang memang harus diperhitungkan dan kalau bisa harus dipilih ya, karena beliau nanti akan menang menurut versi TV Lebaran. Kenapa harus memilih beliau? Satu, beliau ini dari kalangan perempuan ya, jadi nanti dari pemilih perempuan itu akan condong ke sana juga, meskipun tidak seluruhnya ya. Yang kedua, beliau ini juga tokoh wanita yang betul-betul jujur ya, belum pernah terkena skandal setelah skandal korupsi dan lain sebagainya. Dan beliau ini memang betul-betul tokoh yang jujur ya, jujur dan tidak neko-neko ya. Itu dua ya. Terus ketiga, beliau ini adalah tokoh dari NU ya. NU itu adalah organisasi terbesar Islam di Indonesia, salah satu terbesar di Indonesia. Nah, untuk mewakili ini, Bu Khofifah ini bisa menjadi pengambil suara dari kalangan dari Nahdlatul Ulama, Bu Khofifah ini ya ini. Terus keempat, beliau ini juga sekarang ini sedang memangku sebagai jabatan gubernur. Tentu saja itu juga suatu peluang untuk punya kesempatan untuk bersosialisasi atau mungkin ya kampanye lah gitu sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, jadi empat ini alasan kenapa TV Lebaran memilih Bu Khofifah ini menjadi wakil dari Pak Anies Baswedan dan insya Allah menang di tahun 2024. Ini kita ngomong begini bukan berarti kita itu kok sentimen dengan yang lain, tidak, tapi ini memang cuma keyakinan saja, keyakinan dan kemantapan, kayaknya kok ini yang akan jadi menang ya. Dan seandainya milih Bu Khofifah itu kemenangannya lebih besar, itu menurut versi TV Lebaran ya. Ini kan cuma ngobrol-ngobrol kosong, renungan malam ya, meskipun ya ini kan kita sah-sah saja sebagai rakyat biasa. Justru menjadi rakyat kecil itu kita pun wajar-wajar saja seandainya kita ngomongin orang-orang besar ya, orang-orang yang di atas sana, karena mereka kan juga pemimpin-pemimpin kita. Kita sebagai rakyat kecil punya hak untuk menilai atau ngomongin mereka lah gitu ya. Ya itu aja teman-teman, nanti saya tak makannya nggak sambil ngomong ya, karena kalau makan sambil ngomong itu tidak nikmat, juga malah tidak baik ya.
Jadi ini sebagai pembuka saja, kita tadi makan bakmi godok ini seharga senilai 17.000, tapi sudah banyak sekali, ada timunnya, ini ada lomboknya, tapi nanti nggak dimakan karena kayak kalau pedes-pedes agak gimana gitu ya sekarang ya. Ya itu aja teman-teman, kita sudah minum teh es jahe juga ya. Jahenya ini udah saya godok lama, tapi tak godok terus, jadi ini yang terakhir. Jadi nanti kita buat lagi yang baru. Itu aja teman-teman, renungan malam ini, obrolan kosong malam ini, kita membahas tentang siapa wakil dari Pak Anies Baswedan yang bisa memenangkan pemilu di tahun 2024 versi TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.